Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Qadri Jamal, NIM 17059128. Saya dari kelompok 14, yaitu membahas tentang sengketa. Saya sendiri mendapatkan materi pengertian sengketa. Sengketa ialah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut melaporkannya ke pihak kedua atau menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika situasi ini menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks sengketa, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa itu perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain, telah terjadi wan prestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelina Moneta dengan nomor NIM 1705979. Ingin melanjutkan materi tentang sengketa, yaitu tentang cara-cara penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1 angka 10 nomor 30 tahun 1999 mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dapat menyelesaikan sengketa dengan cara non-ligitasi atau luar pengadilan. Ada berbagai cara, diantaranya adalah yang pertama, konsultasi, yaitu tindakan oleh satu pihak dengan pihak yang lain. Pihak yang lain tersebut merupakan pihak konsultan untuk menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa. Yang kedua adalah negosiasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis. Yang ketiga adalah konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak konsiliator, yaitu pihak ketiga sebagai penengah dalam mencapai solusi dan kesepakatan penyelesaian sengketa. Dan yang terakhir adalah penilaian ahli, yaitu pendapat para ahli untuk suatu masalah yang bersifat teknis atau sesuai dengan keahliannya dalam penyelesaian sengketa. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakarudin Bakri, NIM saya 170599081. Baiklah, kali ini saya akan menunjukkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu negosiasi. Menurut Fisher dan Yuri, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho, bahwa negosiasi ialah proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. Syarat negosiasi, ada beberapa syarat dalam melakukan negosiasi. Yang pertama yaitu dilakukan dengan minimal oleh dua orang atau lebih. Negosiasi tidak dapat berlangsung jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Contohnya, negosiasi antar pebisnis, negosiasi antar pedagang dan penjual. Yang kedua itu dilakukan jika pihak yang terkait tidak menemukan kecocokan dalam menentukan keputusan. Selanjutnya itu tujuan negosiasi. Berikut ini adalah tujuan dari negosiasi. Yang pertama itu mencapai kesepakatan yang bersama. Yang kedua itu mengurangi perbedaan porsi dan konflik pada tiap pihak. Yang ketiga itu menyatukan semua pendapat sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak atau lebih dalam negosiasi atau mencapai win-win solution. Dan yang terakhir yaitu manfaat negosiasi. Manfaat yang diperoleh dalam proses negosiasi ialah yang pertama itu terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Yang kedua yaitu bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga yaitu terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ridwan dengan NIM 17059095. Saya akan melanjutkan materi presentasi dari kelompok saya. Yang keempat yaitu mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksana dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan mediasi ialah suatu perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator yang netral dalam rangka untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih. Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian tersebut. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor, para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu atau disebut juga dengan deadlock stalemate. Situasi ini yang membedakan mediasi dari litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum berupa putusan hakim. Meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas. Selanjutnya, penyelesaian secara mediasi. Ada 6 poin. Yang pertama yaitu mediasi paling lama dilakukan selama 7 hari setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan. Mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang perselisihan tersebut dan segera mengadakan sidang mediasi. Yang kedua, mediator memanggil saksi atau saksi ahli. Yang ketiga, jika mencapai kesepakatan, dibuat perjanjian kerja bersama yang ditandatangani kedua pihak dan disaksikan mediator. Kemudian didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial setempat. Yang keempat, jika tidak mencapai kesepakatan, mediator memberikan anjuran tertulis paling lama 10 hari sejak sidang mediasi. Paling lama 10 hari sejak menerima anjuran, para pihak harus sudah memberikan jawaban. Jika tidak menjawab, maka dianggap menolak. Setelah itu, salah satu atau kedua pihak dapat melanjutkan penyelesaian ke pengadilan hubungan industrial. Yang kelima, perjanjian kerja bersama. Jika tidak dilaksanakan, maka dapat diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Mediator harus menyelesaikan tugasnya paling lama 30 hari yang terakhir. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dianasli, NIM 1705911. Baiklah, pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang sengketa dan cara penyelesaiannya. Untuk submateri yang akan saya sampaikan yaitu arbitrase. Arbitrase sendiri itu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa arbitrase atau wasit adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase sendiri digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi maupun melalui pihak ketiga, serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui badan peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama. Untuk pengertian arbitrase sendiri yaitu adalah proses menyelesaikan perselisihan di hadapan pihak ketiga yang tidak berkepentingan memiliki kepentingan. Pihak ketiga tersebut seorang arbiter, mendengarkan bukti yang dibawa oleh kedua belah pihak dan membuat keputusan.
Arbiter juga bisa berperan sebagai penonton, saksi, atau juga pendengar. Arbitrase sendiri adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan sebagai pengganti ligitasi dengan harapan menyelesaikan sengketa tanpa biaya dan waktu untuk pergi ke pengadilan. Ligitasi sendiri adalah proses dalam pengadilan yang melibatkan keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Arti arbitrase sering disamakan dengan mediasi, yang juga merupakan proses informal di mana pihak ketiga akan menjadi penengah pihak-pihak yang berselisih untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan. Mediator bertemu dengan para pihak untuk berdiskusi. Mediator juga mencoba untuk menyatukan para pihak melalui diskusi. Jadi, ligitasi, arbitrasi, dan mediasi semuanya terlibat dalam menyelesaikan perselisihan. Agar dalam menjalankan tugas dengan baik, para arbiter harus melaksanakan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban arbiter tersebut yaitu arbiter harus menegakkan integritas dan fairness dari proses arbitrasi. Arbiter juga tidak boleh memiliki kepentingan atau hubungan tertentu yang mungkin akan berdampak pada yang memihaknya, arbiter kepada salah satu pihak. Dalam berkomunikasi, para arbiter harus menghindari hal-hal yang tidak patut. Yang keempat itu para arbiter harus menjalankan prosedur secara tekun dan adil. Yang kelima itu arbiter harus membuat keputusan yang adil, independen, dan dengan pertimbangan yang matang. Yang keenam itu arbiter harus dapat dipercaya terhadap hal yang bersifat rahasia. Penyelesaian perselisihan dengan arbitrasi ini diawali dengan upaya mendamaikan para pihak yang berselisih. Bila berhasil, maka arbiter wajib membuat perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak arbiter dan didaftarkan para pengadilan negeri di wilayah arbiter mengadakan perdamaian. Untuk keunggulan dan kelemahan dari arbitrase sendiri yaitu, untuk keunggulannya yaitu kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Yang kedua itu keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Yang ketiga itu para pihak dapat memilih arbiter yang berpengalaman, memiliki makalah dedikasi yang latar belakangnya yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil. Yang keempat itu keunggulannya itu para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kelima itu para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Yang keenam yaitu putusan arbitrase itu merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan. Kelemahan dari arbitrase itu adalah masih sulitnya upaya eksekusi dan dari suatu putusan arbitrase. Padahal pengaturan untuk eksekusi putusan arbitrase nasional maupun internasional sudah cukup jelas. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Titania Octavia Andriani. Saya akan menjelaskan tentang arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi. Hanya saja, litigasi ini bisa dikatakan sebagai litigasi swasta, di mana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim, tetapi seorang arbiter. Isi dari perjanjian arbitrase adalah bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke pengadilan, maka pengadilan wajib menolaknya, karena perkara tersebut sudah berada di luar kompetensi pengadilan. Keunggulan dari arbitrase diantaranya yang pertama, arbitrase relatif lebih terpercaya karena arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter dipilih oleh para pihak sendiri dan merupakan jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh pejabat peradilan manapun. Yang kedua, arbiter merupakan orang yang ahli di bidangnya sehingga putusan yang dihasilkan akan lebih cermat. Yang ketiga,
Kepastian hukum lebih terjamin karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Selain memiliki keunggulan, arbitrase juga memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama, biaya yang relatif mahal karena honor para arbiter juga harus ditanggung oleh para pihak. Yang kedua, putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebelum didaftarkan ke pengadilan negeri. Yang ketiga, ruang lingkup arbitrase yang terbatas hanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah, NIM 170591112. Saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan antara ligitasi, negosiasi, dan arbitrasi. Di mana materi yang akan saya sampaikan adalah tentang negosiasi dan ligitasi. Yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa di mana pihak yang bersengketa menyelesaikannya secara kompromi dan menyampaikan kepentingan mereka. Diharapkan dari penyelesaian secara negosiasi ini akan terjadi win-win solution dan penyelesaian masalah secara baik dan kekeluargaan. Yang kedua adalah ligitasi. Ligitasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui peradilan. Putusan tentang sengketa akan diputuskan oleh hakim dan tidak akan terjadi win-win solution di penyelesaian sengketa secara ligitasi ini karena akan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, di mana pihak tersebut akan ditentukan oleh hakim. Karena itu akan ada pihak yang merasa dirugikan dari ligitasi ini. Adapun kelebihan dari ligitasi yang pertama adalah cakupan atau ruang lingkupnya yang luas, karena peradilan negeri di Indonesia itu terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, sehingga segala sengketa akan sangat memungkinkan untuk diselesaikan melalui peradilan. Yang kedua adalah biayanya yang relatif murah, karena azas dari peradilan di Indonesia sendiri adalah sederhana, cepat, dan murah. Selanjutnya, adapun kekurangan dari sistem ligitasi ini adalah karena hukum di peradilan di Indonesia ini memiliki hierarki yang terdiri peradilan negeri, peradilan tinggi, dan dan Mahkamah Agung. Sehingga apabila ada masalah ataupun sengketa yang terjadi di peradilan negeri dan ada pihak yang merasa tidak puas, maka bisa dilakukan banding ke peradilan tinggi ataupun melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga hal tersebut bisa memakan waktu yang cukup lama untuk ditentukannya sebagai ketetapan hukum. Yang kedua adalah hakim yang awam. Setiap hakim seharusnya mengetahui masalah ataupun jenis dari sengketa yang mereka jalankan atau mereka sedang selidiki. Jadi apabila ada hakim yang tidak mengetahui jenis sengketa yang mereka kerjakan, akan berpengaruh terhadap putusan yang akan mereka berikan, dan bahkan ada orang yang merasa tidak adil dengan putusan tersebut. Sehingga apabila ada hakim yang tidak mengetahui tentang sengketa tersebut, dia perlu mempelajarinya. Oleh karena itu, karena hal tersebut merupakan kekurangan dari ligitasi ini, karena pihak yang bersengketa tidak bisa memilih hakimnya sendiri. Pada dasarnya ligitasi ini hakim akan memberikan masukan kepada pihak yang bersengketa agar mau melakukan negosiasi sebelum masalah sengketa tersebut dibawa ke peradilan. Dan apabila pihak yang bersengketa mau bernegosiasi, maka pihak dari peradilan akan memberikan surat bahwa atau keterangan bahwa mereka mau bernegosiasi dan masalah mereka tidak akan diselesaikan di peradilan. Sehingga apabila mereka berubah pikiran atau ingin melakukan penyelesaian sengketa tersebut melalui peradilan lagi, masalah tersebut tidak akan diterima karena sudah ada pernyataan tertulis dari peradilan sebelumnya bahwa mereka mau menyelesaikan masalah tersebut melalui negosiasi, sehingga sengketa itu bisa ditolak. Karena secara tidak langsung apabila peradilan telah memberikan surat tentang mereka mau bernegosiasi, maka masalah mereka terikat dan tidak akan bisa diselesaikan secara melalui ligitasi atau peradilan lagi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.